Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua pada istri dan keluarga saya. Ada pelaku yang lebih besar, ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Nah, tentunya Baradae dinyatakan jadi justice kolaborator. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Kami lanjutkan breaking news TV One pemirsa. Pak Burhan, tadi kami sampaikan apa yang kemudian disampaikan, diucapkan oleh Baradae kepada Anda selaku kuasa hukum pada saat ini mencurahkan segalanya dalam sebuah surat. Mikrofonnya boleh Pak, silahkan. Jadi pasca kami mendampingi, saya dan Bang Olive juga ada, Baradae untuk dia lebih fresh, merasa nyaman juga, maka kita dari unit penyidik di sana menyiapkan kertas buat dia menulis apa yang dia ketahui gitu, apa yang dia alami. Dia di sana, saya di sini. Kemudian ada penjagaan juga, saya ada dari Brimob gitu yang di ini. Akhirnya dia ini nulis apa yang diketahui. Sudah itu dia bacain ke saya bilang tulis saja, selesaikan sampai yang disampaikan pada saat itu kepada Anda apa, Pak? Dia merasa bahwa dengan dia ungkapkan ini hatinya merasa plong gitu. Dianggap ya udah dituangkan semua gitu, dan merasa bersalah juga, makanya dia buat surat bela sungkawa kepada keluarga korban juga gitu ini. Jadi dia benar-benar merasa bersalah, kemudian ungkapkan apa peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pasca itu dia udah merasa udah tidak terkekang gitu Mbak gitu. Pak Burhan, tadi sempat dikatakan Kapolri bahwa dalam surat tersebut ada kronologi alur peristiwa dari awal hingga eksekusi terjadi. Itu juga diterangkan dalam surat itu, Pak? Ada intinya, semua, Pak? Iya ada semua. Boleh disampaikan cerita singkat intinya saja, Pak? Intisari dari surat itu. Intinya sebenarnya proses dari Magelang dia cerita, kemudian proses tanggal 8 itu dia cerita, proses kejadian, siapa yang ada di TKP dia cerita, siapa yang melaksanakan perintah nembak dia cerita, bahwa tidak ada baku tembak dia cerita, yang ada dia cuma nembak itu kan selama ini baku tembak jadi seolah-olah dua arah. Dan Kapolri juga kan tadi udah ungkapkan bahwa tidak ada dang ditembakkan ini. Itu juga dia cerita ke kami bahwa pistol ini diambil baru ditembakkan. Itu juga sama dengan diungkapkan Pak Kapolri. Jangan sampai ini persi kita kan Pak Kapolri juga umumkan tadi sama gitu ya. Jadi ada kondisi itu dijelaskan detail itu semua, pistol siapa? Dia jelaskan semua gitu. Sampai siapa yang ada di dalam ini itu kan yang berapa orang itu yang dia sebut itu udah tersangka juga, udah tersangka semua yang ada. Artinya Baradae melihat betul pada saat eksekusi, pada saat kejadian? Dia lihat karena dia menembak Mbak gitu kan, jadi dia nembak gitu. Dari 3 nama lain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada pula nama-nama lain yang sudah dituangkan dalam BAP tersebut? Dia cuma sebut jumlah sama sebenarnya jumlah yang pernah dipublish oleh Komnas HAM, ada 5 orang di TKP gitu, 4 yang di sini, 1 di ruang sebelah gitu ininya. Jadi baik. Pak Burhan, sebentar, soal baku tembak sudah dipatahkan, tapi mengenai alur cerita masuk ke kamar, kemudian dipergoki di kamar, itu sebenarnya ada atau tidak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali di sana, nggak ada. Oke, jadi dugaan pelecehan itu Pak ditegaskan, Pak? Mohon maaf, ditegaskan dugaan pelecehan Brigadir J masuk ke kamar kalau bertemu dengan Ibu terkait Putri. Dugaan itu di sana nggak ada sama sekali. Terkait motif kita nggak tahu ya, karena Baradae nggak tahu sama sekali. Dia tugasnya hanya perintah ya gitu aja gitu. Selebihnya nggak tidak dalam kapasitas kami juga untuk membicarakan itu ya. Artinya Baradae betul-betul melihat tidak ada adegan Brigadir J memasuki kamar. Dia betul-betul melihat tidak ada sama sekali ya, Pak? Apanya Mbak itunya? Pada saat Baradae betul-betul melihat tidak ada adegan Brigadir J masuki kamar istri dari Ferdy Sambo? Nggak ada. Tidak ada sama sekali ya? Kemudian soal ini Pak Burhan, apakah ada alasan mengapa saya harus mengeksekusi rekan saya sesama ajudan Brigadir J? Apakah itu disampaikan juga oleh Baradae dalam surat tersebut? Meskipun ini perintah ya? Iya, dia udah itu juga, makanya itu jadi sebenarnya jadi sesak juga dia gitu, karena ini kan teman satu kamarnya, tidur bareng-bareng sama-sama gitu. Nah itu juga sampai guncang juga jiwanya gitu, kok sampai pasca itu dia trauma, kok bisa ini gitu ya, bisa dia lakukan, karena dia nggak ngira juga bisa dia nembak gitu. Ya. Pak Burhan, mungkin bisa Anda gambarkan juga seberapa dekat antara Brigadir J dan juga Baradae ini. Tadi Anda sudah sempat sampaikan, sudah singgung sedikit Pak. Dekat dalam apanya ini Pak?
Kesehariannya? Oh, kesehariannya, ya dekat sama-sama gitu, tidur sama-sama, komunikasi gitu, sering ini katanya, makanya dia nggak ini juga Pak. Dekat juga dengan keluarga? Iya dekat dengan keluarga ini, dia akrab banget, dia bilang itu ininya. Maksud kami seperti ini Pak Burhan, apakah sesama ajudan, kan ajudan banyak ya Pak, ada 8 orang. Sempat terjadi gesekan, curhatan-curhatan dari Baradae itu apakah dikemukakan Pak? Ada gesekan di internal, persaingan, kompetisi? Enggak, dia enggak sebutkan, cuma dia sebutkan ada kejadian bahwa almarhum ini sempat marahang sama salah satu yang jadi TSK gitu, yang ini salah satu. Iya sempat gitu, ini dia singgung, dia tanya kenapa enggak ini yang si RR enggak ini juga almarhum juga enggak mau sebut kenapa gitu, ini ditanya. Masalahnya menyangkut pekerjaan atau pribadi? Dia enggak, makanya itu apa yang Baradae ini sampaikan ada masalah apa kok sampai cekcok gitu. Yang dua pihak ini nggak nyampein apa ininya gitu, masing-masing diam begitu. Dia tanya apa RR, dia diam juga apa ini masalahnya. Dia tanya yang almarhum ini Joshua, dia diam juga gitu. Konflik ini terjadi kapan Pak menurut pengakuan dari Baradae? Yang dekat peristiwa itu, dekat-dekat itu. Rentetan dari ini semua apa di pelaksanaan. Sebelum ke Magelang artinya? Ada juga di Magelang katanya, ada juga di ini di rumah sana di TKP gitu. Oh, berlanjut bahkan hingga di lokasi kejadian. Iya, apa sekedar ini apa mungkin waktu mereka bertengkar katanya dalam rumah, Baradae dibilang jangan bertengkar di dalam gitu, ibu sakit, tolong di luar gitu. Jadi mereka ini mungkin saling apalah, mungkin apa ngomong gimana gitu ininya. Tapi dia substansi apa yang dimasalahkan, apa yang dipertengkarkan, dia nggak tahu juga, Baradae nggak tahu juga. Gitu. Pertengkaran itu yang dilakukan oleh Baradae, apakah hanya dilakukan oleh Brigadir J dan juga Brigka RR saja, ataukah ada pihak lain, ada ajudan lain di sana? Kalau pengakuannya sih enggak, cuma mereka berdua gitu. Nggak tahu kalau perkembangan selanjutnya dia nggak tahu. Cuma itu disampaikan ke kami juga, cuma dia apa sempat ada juga di BAP. Sudah ada semua sudah ada. Pak Burhan, mengenai cerita ini sebenarnya masih simpang siur juga Pak, bahwa sebenarnya Brigadir J ini melindungi Ibu Putri Chandrawati karena menyimpan rahasia Sang Jenderal Irjen Verdi Sambo. Apakah ada cerita-cerita seperti itu yang disampaikan ke Baradae dan Baradae tahu persis kejadian di rumah itu? Ada Pak cerita ke sana? Dia enggak cerita sama sekali, enggak ada. Motif apa sama sekali dia enggak tahu, enggak ngerti. Karena kami mendengarkan Baradae sempat menyatakan bahwa ia terbebani karena unsur mungkin menutupi atau sampai adanya kebohongan, sempat terguncang suasana kebatinannya itu Pak. Terbebani mungkin dalam interpretasi bahwa ada disuruh ini gitu, jadi tekanan perintah atasannya gitu. Disuruh bohong waktu bersaksi ke Komnas HAM, ke polisi atau ketika kejadian berlangsung Pak? Iya pas kejadian berlangsung ada tahapan lagi dia ini apa ditenangkan sama yang sudah jadi TSK juga, tenang lah segala macam gitu akan diproses cepat, kemudian bisa apa ya di ini Kang Lespel. Yang menyampaikan siapa Pak? Yang menyampaikan agar Baradae tetap tenang, ada jaminan bahwa kasusnya nanti diselesaikan, ditutupi, ada arah ke sana Pak, ada indikasi ke sana? Sudah dituangkan semua di BAP itu. Yang menyampaikan siapa itu? Yang sudah jadi tersangka juga yang diumumkan hari ini. RR atau FS? Saya kira udah bisa dibaca arahnya kemana pasti ya. Gitu. Baik, tapi iming-iming uang ada Pak untuk Baradae awalnya? Lengkapnya sebenarnya ada semua di ini udah dituangkan semua. Ada saya udah bilang ada tapi udah dituangkan semua Pak gitu. Oke, baik Pak Taufan, kami ingin ke Anda Pak Taufan. Kalau kita lihat berdasarkan juga penjelasan Anda pada saat Anda sudah memintai keterangan dari Baradae, nampaknya apa yang disampaikan oleh Baradae pada saat datang ke Komnas HAM dan juga yang disampaikan ke polisi berbeda Pak, hingga kemudian kasusnya berujung ada 4 tersangka saat ini. Ya kalau Anda ingat yang saya bilang bahwa ada kesan template kan jelas sebetulnya. Andromeda masih ingat itu bahwa saya sebagai penyelidik tentu kalau orang ditanyain dia jawab A, B, C, D itu kita catat. Tapi kan kita punya kesan ya. Apakah jawabannya itu sebetulnya sesungguhnya seperti itu atau ada yang lain gitu. Makanya setelah itu kita berkesan ya, belum menyimpulkan. Ada kesan ini template gitu. Karena itu kita kejar tuh yang lain lagi. Kesesuaian dan lain-lainnya kan. Saya tembak lagi misalnya soal CCTV, kan nggak bisa dijawab. Dan akhirnya kemudian, ternyata CCTV-nya dihilangkan. Ya, sebelumnya kan sambar petir lah, apalah segala macam itu. Dan ada juga temuan-temuan di digital komunikasinya, ya, yang itu juga mengindikasikan semacam upaya untuk conditioning, sehingga kemudian orang tadi itu ya, jawabannya template seperti itu.
Makanya saya kepada koordinasi kita kepada penyidik dan macam-macam selalu kita bilang ini harus dicari ini, karena kalau enggak ini enggak akan ketemu. Dan kelihatan sulit sekali, sehingga pada satu kesempatan memang secara pribadi saya waktu itu sangat khawatir kalau Baradae yang saya kebetulan yang memeriksa dia 5 jam, dan sebelum itu 1 jam lebih saya bicara hati ke hati sebelum pemeriksaan nih. Gitu. Sekesan saya ini anak dari desa, ya orang baik-baik saja begitu, religius bahkan menurut saya. Janganlah sampai karena tidak terjadi satu proses yang kita sebut sebagai fair trial, nanti Bang Luhut bisa jelaskan itu. Kemudian ada orang yang kalaupun dia bersalah, mungkin kesalahannya pada titik tertentu, tapi dia harus menanggung satu hukuman atau beban yang lebih itu. Itu sangat bertentangan dengan prinsip asasi saya bilang. Fair trial ini harus kita jaga. Jadi itu sekarang mulai kelihatan tanda-tanda itu kan. Ternyata dia dalam situasi yang memang mungkin bisa kita katakan seperti tidak berdaya untuk mengikuti. Pengakuan di hadapan Komnas HAM hanya sebatas mengakui menembak atau lebih dari itu, Pak? Menembak, ya menembak, dan saya tanya juga pada waktu itu, bagaimana sampai akhirnya seperti ini dia kasih semacam simulasi lah begitu ya. Yang berbeda dengan apa yang disampaikan saat ini. Iya, dan dalam simulasi atau penjelasan dia itu memang ada banyak hal yang kurang lebih gini, sebagai penyelidik yang HAM berat kita tangani segala macam. Benar dia seperti itu, gitu kurang lebih kan. Itu kan curiosity istilahnya. Curiosity sebagai pendidik itu pasti kita miliki. Tidak pernah bisa percaya begitu aja sama apa yang dikatakan orang. Apakah orang ini punya kapasitas atau kemampuan, bahkan dalam bahasa lain ketegaan misalnya untuk itu kan. Nanti akan kita cek lagi itu sebenarnya bisa juga secara saintifik. Apa itu arah peluru kan gitu. Dia kan katanya posisinya di sini. Kalau tembakannya di sini, sementara di jenazah ditemukan misalnya posisi peluru itu seperti apa, itu akan ketahuan. Nah dari penelusuran itu akan ketahuan apakah 1 orang atau 2 orang pelurunya sama apa enggak misalnya. Kalau ternyata pelurunya tidak sama jenisnya, kan sudah pasti itu bukan 1 orang kan gitu. Itu dulu yang kita gambarkan. Tapi kemudian karena ini harus ada otopsi ulang, oke kita tunggu sana. Kita susur ini jejak komunikasi. Dari situ mulai kelihatan juga ada hal-hal yang menurut kita ya memang conditioning istilah kita. Akankah dipanggil lagi Baradae untuk digali lagi mana bukti-bukti baru oleh Komnas HAM? Pertimbangkan itu ya. Tapi tentu saja karena sekarang dia statusnya berbeda dengan sebelumnya, ya kita akan ikuti prosedur-prosedur itu. Termasuk dari pihak lain, ya. Ricky dulu ngomong apa kan gitu. Tapi kan ketika dia ditanyain itu kan juga kita melihat kondisi psikologis orang itu seperti apa kan. Tapi Pak Ahmad Taufan kemarin dari kuasa hukum mempertanyakan, Komnas HAM kan tidak pro justisia. Hanya bentuknya rekomendasi ke Menko Polhukam, nanti ke Presiden. Apalagi yang dikejar sekarang? Sudah memasuki babak akhir, Irjen Verdi Sambo sudah menjadi tersangka. Sesaat lagi, Pak Taufan ditanggapi. Hanya di Breaking News TV One, pemirsa.